Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini, di mana channel ini fokus membahas momen-momen hewan yang terekam kamera, mulai dari momen menarik, momen langka, momen unik, hingga momen pertarungan. Mulai dari rekaman jelas beresolusi tinggi, hingga rekaman burik yang kurang jelas. Langsung saja, kita ke video yang pertama. Melihat tubuh bagian belakang kuda yang terbuka, membuat kambing jadi nafsu. Nafsu emosi tentunya, bukan nafsu yang lain. Kambing terlihat sangat semangat, ambil ancang-ancang, lalu nubruk. Kuda langsung refleks dengan balas menendang. Kepala kambing memang lebih tahan terhadap benturan, mungkin tendangan kuda juga tahan. Tapi tetap saja berbahaya bagi kambing, karena kalau kena badan, ya mules juga. Tapi pada momen ini kuda sepertinya gentar dan menghindar. Induk macan tutul dan anak-anaknya bertemu dengan buaya. Buaya ini kecil dan sepertinya berada jauh dari air. Secara teori induk macan tutul mampu jika ingin memangsanya. Tapi masalahnya ini bukan buaya biasa, melainkan buaya darat. Sebagai betina, sang induk lemah terhadap makhluk semacam ini. Saat buaya menggertak saja, induk macan tutul ikut ketakutan. Apalagi jika buaya mulai merayu, bisa-bisa induk macan tutul malah terbuai dan lupa anak. Anjing ini cari perkara. Dia memprovokasi kuda dengan menggonggonginya. Kuda pun kasih paham anjing bahwa itu perbuatan yang tidak menyenangkan dan layak menerima tendangan. Hanya sekali tendang, anjing sepertinya langsung paham dan pergi. Dua kambing terlibat perselisihan yang tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata. Mereka sepakat dengan satu-satunya jalan, yaitu baku hantam. Mereka ambil ancang-ancang dan terjadilah tubrukan ronde pertama. Masih aman, mereka lanjut ambil ancang-ancang, lalu terjadi tubrukan ronde kedua. Mereka kembali mundur, yang satu ambil ancang-ancang untuk ronde 3, yang satu lagi juga mundur, tapi ternyata bukan ambil ancang-ancang, melainkan mengundurkan diri karena mulai pusing. Dia pun dinyatakan kalah. Salam interaksi terjadi, tapi bukan salam interaksi bunda, melainkan interaksi menegangkan antara macan tutul dengan beruang slot. Beruang berdiri, bukan lagi senam, tapi untuk menakuti, juga sebagai tanda dia tidak gentar dan siap baku hantam. Macan tutul sendiri tidak gentar, tapi dia juga tidak berani menyerang. Memang sembrono jika macan tutul menyerang beruang. Karena meski macan tutul lebih hebat dalam hal membunuh, tapi nyerang lawan seukuran yang bisa ngelawan balik adalah hal yang penuh risiko. Sekalipun menang, macan tutul tetap bisa babak belur juga. Di momen ini pun tidak terjadi baku hantam, karena beruang memang hanya mempertahankan diri. Macan tutul pun gak mau membahayakan diri untuk coba memangsa beruang. Rombongan Sigung terekam kamera. Ini bukan kawanan kompak, tapi rombongan pengkhianat. Salah satu dari mereka dimangsa oleh luwak Amerika dan sedang digusur ke dalam lubang, tapi nggak ada yang nolong. Sigung sebenarnya bisa mempertahankan dirinya sendiri dengan menyemprotkan cairan bau, tapi pada momen ini entah kenapa tidak berhasil. Mungkin luwak lagi pilek, hidung mampet, sehingga semprotan bau Sigung nggak kecium. Anjing yang lagi tidur diserang macan tutul. Tapi dengan cepat kawan-kawannya datang dan mulai membantu menyelamatkan. Di antara anjing yang membantu, tidak diragukan lagi bahwa anjing ini yang paling berjasa. Meski terlihat diam saja, sebenarnya dia emang gak ngapa-ngapain. Tapi siapa yang tahu jika dia punya ilmu membantu tanpa menyentuh. Terlepas dari itu, anjing berhasil lepas dan kabur. Rekaman singkat menunjukkan seekor kucing dikeroyok oleh dua marten kuning yang ingin memangsanya. Entah ini kucing liar atau kucing domestik, yang jelas dalam hal ukuran dia terlihat lebih besar. Kendati lebih besar, tapi dia terlihat terpojok. Yang pertama jelas karena dia dikeroyok oleh dua. Tapi selain itu marten memang lebih kuat dalam hal stamina. Dia tidak kenal lelah dalam menyerang. Jika ini kucing liar, maka kemungkinan pertarungan sudah lama.
sehingga kucing sudah kelelahan. Tapi jika ini kucing domestik, maka semakin masuk akal, karena kucing domestik banyak tidur, jadi wajar kelihatan lemas. Sayangnya saya tidak menemukan informasi bagaimana akhir dari video ini. Seekor guanaco lagi makan, sementara dari jarak beberapa meter, puma sedang mengintainya. Puma kemudian menyerang, dia berhasil menangkap guanaco dan berusaha memeluk atau mencengkeramnya. Guanaco tahu puma ini bukan memeluk karena kangen, tapi ingin memangsa. Dia pun berontak sekuat tenaga sampai membuat puma terbanting dan akhirnya dia berhasil kabur. Cheetah baru saja berhasil berburu mangsa, tapi salah satu oknum ormas Hyena langsung datang minta jatah. Hyena ini mintanya semua dan Cheetah harus terusir. Hyena yang minta jatahnya kebanyakan ini jelas akan sangat merugikan bagi pengusaha. Maksudnya sangat merugikan pemangsa. Dalam hal ini sangat merugikan bagi Cheetah. Cheetah bertemu dengan buaya. Buaya ini kecil dan berada di darat, tapi Cheetah tetap tidak berani untuk coba memangsanya. Cheetah hanya menggertak, sepertinya coba mengetes dan cari tahu apakah hewan ini berbahaya atau tidak. Buaya tidak mempan digertak, dia datar dan bodoh amat. Artinya dia tidak takut, sehingga membuat Cheetah semakin tidak percaya diri dan menganggap buaya berbahaya. Memang buaya berbahaya, gigitannya tetap kuat, meski belum mencapai ukuran maksimal. Apalagi jika yang tergigit adalah hewan serapuh Cheetah, akibatnya bisa lebih parah. Jadi memang bijak Cheetah ini tidak cari perkara dengan buaya, hanya sebatas so galak aja. Seekor ayam sedang dirujak oleh anjing, lalu kucing datang untuk menolong. Meski awalnya terlihat ragu, karena jika ikut campur, takutnya malah kucing nanti yang dihajar. Tapi demi peri kehewanan, Sing Penting yakin kucing tetap melakukan intervensi dengan menyerang anjing. Ternyata itu berhasil, ayam akhirnya kabur, anjing juga nggak ngamuk. Dengan semangat yang tinggi, sepertinya kebanyakan nonton video motivasi, kambing ini ingin mengalahkan sapi yang berukuran berkali-kali lipat lebih besar. Dia mulai mewujudkannya, ambil ancang-ancang, tapi tubrukan pertama gagal. Tubrukan kedua lebih keras, sapi masih tidak berpengaruh. Tubrukan ketiga tidak mempan. Kemudian tubrukan keempat malah kambing yang tersungkur.